Hai sahabat warna, kalian tahu nggak ya dengan salah satu minuman legendaris yang populer di kalangan anak zaman tahun 80 sampai 90-an? Betul sekali, minuman legendaris itu bernama limun. Minuman beruap ini seolah menjadi minuman istimewa di kala itu, yang dahulu dikenal karena kemewahannya. Di awal tahun 2000-an, minuman ini mulai mengalami penurunan penjualan karena kalah dari gempuran produksi minuman modern. Nah, untuk mengenang minuman zaman dulu ini, kita akan mengajak sahabat warna ke salah satu tempat produksi pembuatan minuman limun yang masih bertahan sampai saat ini. Tempatnya berada di wilayah selatan Kabupaten Tabalong, tepatnya di Desa Paliat, Kecamatan Kelua, dengan minuman limun Cap Delima Mekar. Minuman beruap Cap Delima Mekar yang masih eksis ini dikelola oleh Hajah Siti Maryam sejak tahun 1995. Wah, lama juga ya sudah berproduksi. Kalau dihitung-hitung sekitar 27 tahun ya. Nah, gimana sahabat warna? Minuman ini termasuk minuman legendaris kan? Ternyata penamaan minuman jadul Cap Delima Mekar ini terpikir oleh Ibu Hajah Siti Maryam usai beliau kembali ke tanah air setelah menjalankan ibadah haji. Delima Mekar, Delima Mekar, sejak tahun 1995. Mulai usaha kecil-kecilan dulu. Ini dari pemikiran sendiri aja, hendak berusaha menambah penghasilan. Soalnya waktu itu gaji cuma 75.000. Inya waktu aku pertama belajar dulu Sarang Delima ini jangan menyama ampun siden kan. Jadi berulah lalu aku terpikir aku nih datang di Makkah, datang naik haji sama 95 tuh. Aku udah 5 mekar aja, kisahnya datang di Makkah lalu mekar bisa bertambah rezeki. Awalnya usaha yang dijalani ibu berusia 60 tahun ini tidak serta-merta langsung sukses seperti sekarang ini loh. Semuanya diawali dengan perjuangan, dimana untuk berjualan beliau jajaki sendiri dari desa ke desa sekitar wilayah selatan Tabalong. Sedangkan untuk harga jualnya dipatok Rp500 per botol di kala lampau. Berkeliling dulu mencari pelanggan sampai ke benua lawas, sampai ke Habau, sampai ke Ampukung. Keliling dulu. Awalnya cuma Rp500 per botol. Rumahan lalu orang menjual di sekolah-sekolah, di warung-warung cuma sepate, 2 pate paling banyak. Bahar itu pertama untuk di sekolah-sekolah kan sebagai ya minuman anggaplah paling mewah waktu itu. Paling banyak lah. Ini tergantung botolnya bang. Sekitar tahun 2000-an, usaha rumahan yang dijalankan oleh Hajah Siti Maryam alami penurunan penjualan. Dan saat itu menjadi masa-masa kelam bagi semua pengusaha limun di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh gempuran berbagai macam minuman kemasan produksi pabrikan. Namun dengan tekad yang kuat, sabar, serta pantang menyerah yang dimiliki oleh Hajah Siti Maryam, akhirnya di tahun 2015 usaha beliau berhasil keluar dari masa-masa sulit.
Itu 2015. Itu cuma ada ya setahun sekali 2015. Sampai hendak gulung tikar nih. Tapi bertahan, ya sabar, lihat perkembangan. Kalau kita semakin inovasi, ini dirubah apa kekurangannya, dirubah sambil bertanya lawan yang pelanggan, apa nih nyanyi kurang greget ya, kurang apa aja kita tuh. Tapi orang kampung nyebut soda, padahal bukan soda, itu anunya nih apa rasa gregetnya yang tuh apa gasnya. Nah, lalu sudah kita paham, ditambah, lalu sekarang ini sudah ya pelanggan kada kemana-mana lagi. Sahabat Warna, walaupun usahanya mengalami pasang surut, namun Hajah Siti Maryam tetap mempertahankan usaha minuman jadulnya. Menurutnya, minuman tradisional daerah ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, sehingga harus tetap dilestarikan sebagai upaya melestarikan budaya masa lampau. Tetap ini harus dibudidayakan, ini jangan sampai hilang. Ini ampun orang bahari ini mulai aku halus, mulai aku SD ini sudah ada. Kan aku SD tahun 1968 itu sudah ada. Aku minum di SD, jadi ini harus kita lestarikan, ini jangan sampai hilang. Ini kepunyaan apa aja kita nih, ampun kita daerah kita, jangan sampai hilang. Kayak apapun, walaupun kita tuh kadada orang menukar tatap gitu, jangan sampai hilang. Ya aku berpesan seumpamanya aku nih habis umur, nang anak cucu pun tatap gitu jangan dihilangkan ini. Sekalipun segan minum umpamanya. Nah, sahabat Warna, setelah ini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan minuman beruap jadul Cap Delima Mekar ini. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jadi jangan kemana-mana ya. Sahabat Warna, sebelumnya kita sudah mengetahui sejarah minuman jadul Cap Delima Mekar. Selanjutnya sahabat Warna akan diajak untuk mengetahui proses cara pembuatan, di mana semua prosesnya ini dilakukan secara tradisional. Dalam tahapan proses produksinya, usaha minuman jadul ini ternyata juga melibatkan masyarakat sekitar juga loh. Ada bagian pembersihan botol, pencampuran dan pengisian rasa, serta pengisian CO2 atau oksigen dan menutup botol. Sedangkan langkah pertama yang dilakukan sendiri oleh Ibu Siti Maryam adalah membuat perasa.
Adapun bahan-bahan perasa dibuat dari bahan tradisional yang alami, aman, dan tidak membahayakan kesehatan. Alhamdulillah kami sesuai dalam anjuran BPOM, sebab abahnya orang kesehatan, anak-anak pun semuanya orang kesehatan. Jadi otomatis ini jangan sampai kita membahayakan orang lain. Itu jadinya kita diam-diam membunuh orang. Nah jadi jadinya hati-hati kita. Jangan kita berpikir penting uang, keselamatan orang kan terjamin. Jadi anak-anakku berpesan, walaupun ini untungnya sedikit, tapi orang jangan sampai berbahaya. Setelah pembuatan perasa selesai, dilanjutkan dengan pencampuran perasa dengan air bersih sesuai takaran yang telah ditentukan. Kemudian air rasa yang telah dicampur dimasukkan ke dalam botol-botol minuman yang telah dibersihkan. Setelah air rasa di dalam botol sudah siap, selanjutnya ke proses pengisian CO2 atau oksigen ke alat sederhana. Nah, sahabat warna, tahu tidak bahwa proses pengisian CO2 ini merupakan proses utama agar menjadikan minuman beruap. Dalam proses ini tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang, karena botol rentan pecah sehingga berbahaya dan beresiko luka bagi pemula. Setelah proses pengisian CO2 atau oksigen selesai, dilanjutkan ke proses terakhir penutupan botol, dan akhirnya minuman limun siap untuk dinikmati. Luka kah? Pun luka ada Jepang. Tangan biasanya luka karena pecahan kelacungan tuh pepace. Biasanya botolnya tuh bekas apa mana? Bekas apa lah? Bekas kicap. Nah, bekas kicap, bekas minyak gas. Saya atar orang ke sini, kan rupannya nih. Itu nyamulah nyamulah pecah atau ada rangat sedikit. Jadi bila kita masukkan gas kan otomatisnya nunjul. Lalu pecah atau butuhannya apa jahit tanah atau yang erget-erget kayak tanah. Jebuk, nyalawas jebuk bisa juga pecah. Botolnya tuh cacat lah. Iya, cacat.
Sahabat Warna, proses produksi minuman jadul ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu dan menghasilkan sekitar 900 botol untuk setiap kali produksi. Berbeda ketika bulan suci Ramadan, skala produksinya akan dinaikkan menjadi setiap hari dan menghasilkan 2000 botol per hari. Di luar Ramadan, ini paling seminggu paling 2 kali. Dalam jumlah botol 40 atau 42, 40 pate aja lah, nggak pacah bisa. 40 pate kali 24, 40 kali 20, 80. 4 kali 4, 16, 960 botol. Luar biasa, sampai kada mampu kami menyediakan 2000 botol, 1000 botol kada mampu. Itu per hari kalau Ramadan. Minuman uap jadul Cap Delima Mekar ini memiliki beragam rasa, dari green soda, kopi mocha, salak apel, jeruk, dan prambozan. Harganya saat ini dibanderol 2.500 per botol dan sesuai pemasarannya diperjualbelikan sampai keluar daerah Kabupaten Tabalong hingga provinsi tetangga. Omset tertinggi usaha Ibu Hajah Siti Maryam ini bisa mencapai 5 juta per hari selama bulan Ramadan. Kalau yang putih tuh green soda, kalau yang coklat tuh mocha, kopi mocha. Kalau yang hijau nih, kalau tahun 2015 tuh masih pisang Ambon. Kalau yang pisang Ambon ini sudah kada mau lagi, kada senang lagi, lalu dirubah menjadi salak atau apel. Salak apel itu sama. Kalau yang oranye ini rasa jeruk, kalau yang ini prambozan. Ini kami kalau wayah ini 2.500 ini. Tapi bila orang tuh 10 2.300, 23. Jadi bila sapatian tuh 55, 24 isi 24. Tahun demi tahun, akhirnya sekarang ini sampai sudah ke Kalimantan Tengah, sampai ke TW, Ampah, Tamiang. Kesuksesan yang diraih oleh Hajah Siti Maryam tidaklah mudah. Semua itu perlu kesabaran, keuletan, kreativitas, dan inovasi. Selain itu juga tidak lepas dari doa yang dipanjatkan dengan niat mencukupi kebutuhan hidup. Kita memandanglah penghasilan kita pas-pasan, minim lah. Lalu kita berpikir, ini harus ada inovasi, harus ada kita nih kreatif, berinovasi. Sedangkan ini kan ada persaingan yang bukan pop es. Lalu kita mencari, belajar mencari di mana orang yang dapat merubah rasa. Lalu kita berpikir, kalau kayak ini kita berusaha harus ada tambahan. Dan aku pernah membaca bahwa usaha itu harus ulet, sabar. Itu utama ada yang tak ulet tuh artinya gigih kita nang kayak apakah sabar dalam keadaan
artinya cuma kita sambil sabar ya berdoa pang juga, artinya kayak apa ini, mudah-mudahan ini ada anunya untuk demi untuk anak kan, kesuksesan anak kita. Kalau kedua pikir kayak itu kita kayak apa, menunggu orang juga menunggu hujan di langit, kita harus ada usaha kita, usaha sambil berusaha berdoa juga. Hingga kini, masyarakat sekitar yang berjumlah 6 orang masih setia dalam membantu usahanya. Dengan gaji yang beragam, mulai 100.000 sampai jutaan rupiah tergantung musim penjualan. Oh ini kita sambil merangkul lah. Yang pertama pekerjaan tetap kereda, kita membantunya mencarikan anaknya. Kita di situ ya menambah penghasil. Ya, mana pekerjaannya, ada yang pemudaan kayak itu kan, ada jualnya, artinya untuk belanjanya, anak ini. Kalau Ramadan tuh lah, paling di bawah seikon tuh gajinya, ya sebulan Ramadan tuh paling minim, yang halus itu aja 3 jutaan, ya kan. Kalau yang maisi angin tuh 200.000 kali 30. Bulan Ramadan. Tapi bila bisa kami itu sekali berulah aja lah. Bisa pelanggan datang diulah lagi 200 lagi nya. Lagi katanya bonusnya. Berarti harga untuk gaji bervariasi bulan. Ya variasi. Paling tinggi. Di waktu di bulan Ramadan. Iya. Kalau di luar Ramadan ya kayak itu. Akhirnya sahabat Warna udah tahu kan bagaimana cerita dibalik bertahannya usaha limun cap di 5 Mekar? Nah, sampai jumpa di episode Warna selanjutnya. Dadah!